Salam, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa lagi. Tuhan mempersekutukan kita di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 23 November 2022. Mari saudara-saudara mensyukuri segala anugerah Tuhan. Mari kita teduhkan hati sejenak, bersekutu beribadah kepadanya, seraya memohon berkat-Nya dalam aktivitas kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yesaya 60 ayat 1-14 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa, mohon kuasa Roh Kudus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Bersyukur Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang menikmati kasih karunia-Mu semata-mata karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan nyatakan. Di dalam kami beristirahat, kami terjaga. Dan bahkan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan baru, sukacita dalam menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Kami mau jalani Tuhan, namun sesungguhnya kami merasakan bahwa kami tidak punya kuasa dan kekuatan. Kami hanya bermohon dan berharap kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mendasar hidup kami di dalam tuntunan firman-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang berjalan di dalam terang firman Tuhan. Dan hanya tuntunan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk bisa mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Bapa, kami mohonkan kiranya dosa dan kesalahan kami diampuni, agar kami layak untuk mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yesaya 60 ayat 1-14. Firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atas-Mu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Angkatlah muka-Mu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada-Mu. Anak-anak-Mu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak-Mu perempuan digendong. Pada waktu itu, Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah-Mu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak-Mu laki-laki dari jauh.
perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Melalui perikop ini kita akan merenungkan suatu tema, janji yang pasti. Janji yang pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita mendengar atau mengucapkan janji palsu. Ungkapan itu diucapkan ketika orang kecewa karena merasa janji yang diberikan atau diucapkan tidak ditepati atau tidak akan bisa ditepati kemudian hari. Lawan kata dari janji palsu adalah janji yang pasti. Tentu kita semua berharap pada janji yang pasti, bukan pada janji-janji palsu yang hanya memberi harapan semu. Saudara-saudara, Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel. Janji Tuhan itu bukanlah suatu janji yang palsu atau tanpa bukti, melainkan janji yang dinyatakan Tuhan adalah janji yang pasti akan terjadi dan dinyatakan Tuhan kepada umatnya. Janji itu adalah pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan kembali ke negeri mereka, yaitu Sion atau Yerusalem. Bagi bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulan berat, tentu berita dan janji seperti ini akan menjadi suatu kekuatan dan harapan besar bagi mereka, dengan harapan untuk segera terjadi. Dapat dibayangkan saudara-saudara, bagaimana kecewanya bangsa ini jika seandainya janji itu hanya sebatas janji palsu, karena harapannya adalah supaya mereka segera dilepaskan dari penderitaan yang sedang dialami. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara-saudara. Janjinya adalah mutlak dan pasti digenapi pada waktunya. Inilah berita penghiburan bagi Israel, agar mereka kembali memiliki semangat dan pengharapan baru bahwa Tuhan tetap mempedulikan mereka. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan hidup kita, kini sedang dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Janji Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Dia yang akan menuntun dan menolong jika kita tetap setia berharap kepadanya. Karena itu, seberat apapun masalah dan persoalan hidup yang kita alami, tetaplah percaya pada janji Tuhan yang pasti itu. Amin. Marilah kita berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-janji-Mu terhadap umat-Mu akan terus tergenapi. Kami kuat karena kami percaya Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi sebagaimana janji Tuhan untuk selalu menolong kami, mendampingi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pembebasan yang kami telah terima di dalam Yesus Kristus.
merupakan janji-Mu terhadap dunia untuk membebaskan mereka yang percaya kepadamu di dalam Yesus. Kiranya firman yang kami dengar bersama ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menjalani sekaligus mengisi hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Sehingga kami tidak mudah putus asa, tidak mudah khawatir dengan berbagai kehidupan dan masalahnya. Namun kami tetap hidup dalam janji itu dan kami menikmati janji itu. Bapa di sorga, berdoa untuk kehidupan yang kami jalani masing-masing. Keberadaan kami sebagai satu keluarga, Tuhan berkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Persekutukan kami Tuhan dalam cinta kasih. Biarlah keluarga kami terus menjadi lembaga yang Tuhan pakai untuk mewartakan Injil damai sejahtera melalui perilaku kehidupan kami masing-masing. Juga kami berdoa kiranya Allah berkenan untuk terus memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat. Mereka berharap bahwa dari berkat Tuhanlah mereka akan menikmati janji-janji Tuhan untuk kebutuhan hidup mereka. Pula di saat mereka menjalani pergumulan hidup, sakit penyakit, kedukaan, kebutuhan hidup, pengangguran, dan bahkan perjalanan hidup anak cucu mereka dari pertumbuhan dan pendidikan. Tuhan akan menjawabnya, Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan menolong dan membuka kesempatan. Kiranya kehidupan umat-Mu Tuhan dalam keseharian mereka tetap merasakan bahwa kasih Tuhan tetap nyata. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan sediakan. Kini kami sudah sedia untuk menjalaninya dengan aktivitas. Kiranya kami diperlengkapi dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita, sehingga hari ini kami boleh jalani dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari jalani hidup hari ini, yakini bahwa janji Tuhan akan selalu tergenapi dalam kehidupan saudara. Olehnya itu percaya dan bersandarlah kepadanya. Hiduplah dalam kesetiaan dan di dalam firman-Nya. Mari saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.